Halo Sobat AMJ, ketemu lagi di channel YouTube-nya Audio Mobil Jakarta. Kali ini kita sambil jalan-jalan dan ingin mengulas satu produk terbaru dari Venom. Kalau kita lihat secara body, produk ini sama dengan VPR 3.5 dan VPR 1B atau Baby Pandora. Ini sama persis, nggak ada bedanya. Cuma kalau kita lihat secara fisik body dari sebelah sini, nah, ini fisik bodinya antara VPR 1B dan VPR 3.5. Nah, jadi perpaduan ya. Nah, kalau kita lihat sampingnya sini, di sini ada KTV. Nah, jadi bagi sobat AMJ yang hobi dengan karaoke di dalam mobil, ini sudah bisa support dengan KTV dan sudah built-in Bluetooth juga ya. Tapi Bluetoothnya hanya untuk putar musik, tidak bisa untuk setting karena setting hanya bisa melalui laptop. VPR 3.6 ini sama, jadi pemasangannya bisa plug and play dengan soket PNP seperti Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, ini adalah output dan input untuk si Venom Pandora ini. Jadi plug and play-nya langsung masuk ke sini, masuk input dan masuk output. Ketika kita menggunakan soket PNP, pastikan posisi auto power ini adalah on. Ini ya. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan remote input untuk men-trigger atau menyalakan si Pandora ini, karena dia akan menyala ketika si Pandora ini menerima sinyal dari head unit. Jadi ketika head unit kita mengeluarkan sinyal audio, jadi Pandoranya menyala ya. Setelah itu kalau kita lihat di sini ada tulisannya USB. Nah, USB ini adalah fungsinya untuk setting. Jadi kita nanti dapat kabel setting di dalam kotaknya si Pandora. Kita tinggal colok ke sini, colok ke komputer, kita install softwarenya yang sudah didapat di dalamnya. Jadi dalam pembelian itu kita dapat software kayak gini ya, softwarenya. Nah, jadi bisa langsung diinstal dan bisa buat setting si VPR 3.6 ini. Saya belum sebutin kelebihannya ya, kita sebutin yang umumnya dulu. Oke. Terus di sini ada remote. Remote ini adalah untuk controller. Controllernya sama dengan VPR 4.6 dan 4.2. Oke, terus di sini ada auto in. Nah, apa ya auto in? Selama ini nggak ada. Semua prosesor Pandora itu tidak ada auto in. Dan di sebelah saya ini juga ada mic. Buat apa sih? Nah, auto in ini adalah bisa auto tuning atau auto setting. Jadi buat installer atau buat customer di luar pulau yang ingin atau misalnya di daerahnya belum ada yang bisa setting prosesor gitu ya, kesusahan. Ini mudah sekali. Jadi tinggal beli paket sama mic-nya, tinggal kita tempel di headrest monitor, kita colok ke auto in ini, kita buka laptop, kita klik start, seret, otomatis langsung setting sendiri. Jadi si mic ini sudah bisa membaca frekuensi kabin daripada mobil kita. Auto tuning termasuk time delay, di mana suara itu langsung bisa staging di tengah-tengah. Nah, itu bisa dilakukan oleh si mic ini, kayak gini. Ini dipakai oleh profesional tuning. Di input ini ada 4 channel input, yaitu 1, 2, 3, 4. Tujuannya adalah begini, ketika kita nggak ingin beli kontrol remote atau remote kontrolnya si Pandora, dan kita sudah ganti head unit, misalkan head unit kita sudah gantian yang ada RCA output. Nah, RCA output itu nanti masuk ke RCA input ini. Nah, kalau head unit sekarang itu kan RCA outputnya ada front, rear, dan subwoofer. Nah, jadi front dan subwoofernya itu bisa masuk ke sini. Jadi ketika kita ingin besar kecilin subwoofer dari head unit, itu bisa langsung terkontrol dari head unitnya untuk mengontrol subwoofer daripada si Pandora. Nah, tapi hanya untuk melalui RCA ya. Kalau head unit yang original masih bawaan mobil, dia menggunakan high input. Jadi belum bisa. Hanya yang menggunakan RCA input yang sudah bisa.
Dan kalau kita menggunakan RCA input, berarti kita membutuhkan remote input untuk si Pandora ini dengan posisi auto on tadi adalah di off. Setelah itu di sini ada 6 channel output. Nah, 6 channel output ini tujuannya buat apa sih? Sedangkan dia kan sudah ada prosesornya, sudah ada power amplifiernya. Nah, 6 channel output ini tujuannya adalah ketika kita sudah memiliki power amplifier dan tidak ingin menggunakan power amplifier daripada si Pandora. Ini si Pandora sudah menyediakan prosesor tersendiri, jadi powernya bisa nggak dipakai, otomatis langsung menjadi hanya prosesor aja. Kita menggunakan power eksternal. Contoh begini, dari head unit masuk ke Pandora, anggap aja pakai high input. Setelah itu dari Pandora, outputnya ini masuk ke power lagi, 4 channel. Misalkan ya, 4 channel untuk angkat speaker depan dan speaker tengah. Nah, 1, 2, 3, 4, ini masuk ke power 4 channel untuk angkat speaker depan dan speaker tengah. Nah, ini kan masih ada 2 channel nih, channel 5 dan 6. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6. Nah, channel 5 dan 6 ini bisa masuk ke monoblock atau ke subwoofer aktif. Jadi, semua sistem daripada mobil kita itu bisa masuk ke prosesor ini. Gitu. Jadi, menggunakan prosesor built-in power atau menggunakan power eksternal, ini udah bisa. Nah, ini untuk VPR 3.5 yang sudah KTV dan auto tuning atau sudah bisa otomatis setting sendiri. Tanpa perlu orang yang profesional, tanpa perlu orang yang jago setting, dia udah bisa setting sendiri. Dan pemasangannya tuh cepet banget, karena kan plug and play ya, cepet banget. Tanpa ganti speaker original pun suaranya udah pasti oke. Apalagi diganti, tambah oke lagi. Oke, mungkin itu sedikit banyak penjelasan daripada VPR 3.6 dan kelebihannya. Kalau kekurangannya saya belum ulas ya, karena saya juga belum coba. Nanti di video part kedua saya akan hidupkan dan kita akan coba. Oke, sekarang kita akan mengulas mic tuning untuk VPR 3.6 yaitu V1M tipenya. Oke, kita langsung lihat aja ya. Nah, seperti ini. Jadi selama ini kalau kita dari tim AMJ atau tuner-tuner audio dimanapun, setting prosesor itu pasti menggunakan namanya mic RTA seperti ini. Tapi ada yang menggunakan merek audio control, ada yang menggunakan Clio Pocket dan lain-lain. Nah, kali ini Venom membuat sesuatu yang berbeda ya, yaitu si VPR 3.6 tadi itu sudah bisa auto tune dengan menggunakan mic ini. Jadi mic-nya ini sudah bisa dibeli terpisah, jadi bisa beli VPR-nya aja, bisa beli satu paket. Nah, dijual terpisah. Kalau nggak salah ya kisaran harga untuk Venomnya ini kisaran 3-4 jutaan dan untuk dia punya mic ini 2-3 jutaan ya. Nah, jadi mic ini hanya support dengan VPR 3.6. Next akan keluar bocoran Venom VPR 4.8 dan 2.4. Nah, jadi ini hanya bisa di 3.6 untuk saat ini. Nah, jadi mic-nya seperti ini. Sudah dapat dudukan juga. Nah, dudukan seperti ini. Jadi, ini dipasangnya di headrest ketika kita mau tuning. Ini dipasang di headrest dan kabelnya seperti ini. Nah, kabelnya ini yang nanti ditancepin ke sini tadi. Jadi, mudah banget untuk pengoperasian 3.6 ini. Jadi kita tinggal pasang, selesai pasang, kita tinggal masukkan ini ke auto in, buka laptop, klik start, selesai tuning. Cukup mudah. Di official Venom juga sudah ada video sekalian pemasangan ya. Kalau kita mungkin nanti kita bikin di part 2. Oke, jadi mungkin video saya cukup ya untuk ulasan kali ini. Kalau misalkan ada saran dari teman-teman apa yang perlu saya ulas lagi, silahkan di kolom komentar aja. Suka dengan video saya, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalau video ini bermanfaat. Oke, mungkin itu aja. Saya Anto. Salam Sobat AMJ.